alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang kajian konsep hidup surah Al-Kahfi. Insyaallah pada pagi ini kita akan masuk daripada ayat 4 sampai ayat, saya rencanakan ayat 8, tapi kalau 4, kalau mungkin sampai ayat 6 atau 8 insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka isi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala fa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sadaqallahul adzim. Pada ayat sebelumnya Allah memberikan kepada kita bagaimana konsep hidup. Pertama, bagaimana nikmat yang terbesar adalah petunjuk Allah dalam kehidupan berupa Al-Quranul Karim. Kemudian Allah mewajibkan manusia untuk mempergunakan seluruh nikmat kehidupan tersebut sesuai dengan petunjuk kebenaran dalam setiap langkah, sikap, hidup, dan perbuatan. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya akan menjadi amal yang soleh. Karena amal soleh itu menjadi akan tanpa petunjuk Tuhan akan menjadi orang-orang yang mendapat akan mendapat peringatan Tuhan di hari akhirat nanti. Karena mereka akan hidup dengan cara yang salah, bukan soleh sebetulnya. Dari iman dan amal soleh itulah dengan petunjuk Tuhan, itulah inti daripada ayat-ayat yang 1, 2, dan 3. Hidup dengan petunjuk. Petunjuk harus kita beriman kepada petunjuk. Karena ada yang tidak beriman kepada petunjuk, orang yang kafir akan dapat peringatan Tuhan. Orang yang beriman dan bukan hanya beriman, tapi mengamalkan petunjuk adalah suatu konsep jadi amal yang soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan akan menjadi di dunia dan akan berakibat pada kehidupan akan datang insya Allah. Maka pada ayat yang keempat ini Allah masih melanjutkan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Allah akan memberikan peringatan kepada orang-orang Allah mengambil seorang anak. Allah memiliki anak. Inilah konsep tauhid. Dalam hidup ini yang penting adalah konsep tauhid. Dan konsep tauhid itu hanya ada dua. Penyimpangan tauhid hanya dua. Penyimpangan pertama, penyimpangan yang bersifat tidak percaya kepada Tuhan. Ateis. Tidak ada Tuhan. Kelompok Dahriyun. Tidak mengakui adanya Allah. Tidak mengakui adanya kehidupan akhir datang. Tidak mengakui adanya akhirat. Itu kelompok yang pertama. Dan itu lebih rendah kedudukannya daripada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua kelompok yang meyakini adanya Allah sama dengan kita, tetapi keyakinannya kepada Allah tadi telah dirusak dengan pemahaman terhadap Allah itu memiliki seorang anak. Bayangkan, mana lebih berat? Orang tidak percaya sama Tuhan. Tuhannya juga Allah. Allah yang sebenarnya. Tapi keimanan itu sendiri. Allah sikap penyimpangan tauhid
Kenapa dalam ayat ini diambil Allah? Innalladzina akan berikan peringatan kepada orang-orang yang karena sebelum ada Al-Quran turun, Tauhid mengatakan, Injil mengatakan bahwasanya Allah itu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, konsep Tuhan itu tetap dan sama. Allah sebagai Tuhan dengan seluruh konsep ketuhanannya, baik dalam zatnya maupun sifatnya maupun dalam perbuatannya, itu akan sama. Konsep Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Allah itu tidak punya anak, Allah tidak punya agen, Allah tidak punya wakil, itu sama. Tetapi setelah Nabi Isa meninggal, Nabi Isa diangkat Allah ke langit, konsep tauhid tadi itu dirusak oleh manusia mengatakan Allah itu punya anak. Baik orang-orang Yahudi, baik orang-orang Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Sangat membahayakan bagi keyakinan tauhid. Betul nggak Tuhan punya anak, Tuhan yang sama? Tapi orang percaya dengan Tuhan, meyakini Tuhan yang salah, keliru di dalam meyakini Tuhan. Jadi ada orang tidak yakin sama Tuhan. Tapi ada orang keliru memahami Tuhan. Kekeliruan inilah yang sangat membahayakan sebetulnya, karena dapat mengganggu orang yang sudah percaya dengan Allah. Kalau orang nggak percaya, itu susah untuk mengganggu orang yang percaya. Karena orang sama-sama percaya, yang satu percaya Tuhan itu Allah punya anak, yang satu percaya Tuhan itu tidak punya anak. Maka dia lebih berat gangguannya. Padahal Al-Quran telah berikan peringatan bahwasanya Allah tidak punya anak. Wa qalu rahmanu ya itarahmul walada. Laqad ji'tum say'an idda. Itu suatu yang salah, suatu yang ingkar. Amariah 88, 89 sampai 92. Sampai kata Allah takadu samawati tafattarna. Bumi wa takhirul jibala hadda abirha. Tidak punya anak. Langit tahu Allah tidak punya anak. Andauli rahmani walada. Padahal tidak layaklah, tidak mungkinlah bagi Allah itu mengambil seorang anak. Jadi konsep kekufuran terhadap ini bukan kemusyrikan. Orang tidak percaya sama Tuhan, satu. Orang percaya sama Tuhan, satu. Percaya sama Tuhan dengan konsep yang salah lebih berat lagi. Maka peringatan adanya siksaan bagi pernyataan ini lebih besar daripada peringatan kekufuran biasa. Karena ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan bahwasanya ini konsep, maka kenapa Allah berikan contoh penyimpangan terbesar manusia dalam sejarah kehidupan adalah contoh manusia yang telah menjadikan anak bagi Tuhan. Padahal itu suatu yang total salah dan akan mendapat azab yang sangat berat. Maka wayundiral ladzina qalu mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Maka Allah sebutkan malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka menyatakan hal demikian, malahum bihi min ilmin, maka mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Wala liabaihim, dan juga itu tidak ada ilmu nenek moyang mereka mengatakan demikian pun tidak ada ilmu sama sekali. Ini sangat penting ya.
Untuk kita menerima sebuah, ini konsep kebenaran. Konsep kebenaran itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu, ya, informasi. Maka pernyataan Tuhan memiliki anak adalah pernyataan yang dibuat oleh manusia terdahulu terhadap Tuhan. Hal itu bukan daripada Tuhan. Sampai ini terbukti kalau kita mengkaji Injil, tidak ada kalimat Injil yang mengatakan Isa anak Tuhan. Tidak akan pernah ada sama sekali. Maka kalau kita dengar ceramah-ceramahnya, misalnya ceramah-ceramah pakar-pakar tentang perbandingan agama, seperti Ahmad Dedat misalnya, tidak akan ada kalimat Injil mengatakan anak Isa anak Tuhan. Dari mana pernyataan tersebut? Sejarah mengatakan bahwa pernyataan tentang anak Tuhan adalah hasil konsili gereja. Jadi bukan daripada kitab suci, bukan daripada mulut seorang nabi, tapi dari hanya kesepakatan kelompok tertentu, pendeta-pendeta gereja Kristen. Maka padahal dalam konsep ilmu, dalam konsep Islam, kebenaran itu harus dibuktikan dengan perbuatan, harus dengan ilmu. La taquma laisa laka bi ilmun, Al-Isra ayat 36. Apapun yang Anda lakukan dengan ilmu. Sekarang pernyataan anak Tuhan itu, Allah memiliki anak itu bukan berdasarkan ilmu, tetapi sebuah anggapan manusia. Namanya kebijakan manusia, padahal ini bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang alam, bicara tentang suatu benda, tidak sama kedudukannya. Bicara tentang Tuhan, dalam bahasa Islam bicara apapun, baik tentang Tuhan, atau tentang benda, atau tentang sebuah ilmu, atau sains, wajib berdasarkan ilmu. Tanpa kepada ilmu, itu berarti anggapan. Anggapan itu tidak dapat dijadikan tolak ukur suatu kebenaran. Bagaimana orang beriman beramal. Tidak boleh berdasarkan anggapan. Harus dengan ilmu. Ilmu apa? Tuhan. Ilmu apa? Ilmu daripada Tuhan. Manusia memberikan informasi tentang Tuhan. Bicara Tuhan, ilmunya harus bersumber daripada Tuhan. Ini sangat penting ya. Bicara tentang Tuhan, ilmunya bersumber daripada Tuhan. Tidak boleh tentang Tuhan daripada manusia. Karena pikiran manusia tidak pernah sampai tentang zat Tuhan. Dari tentang Tuhan, dari Tuhan. Jadi, bicara siapa Tuhan, bicara bagaimana Tuhan, itu harus Tuhan memberikan informasi kepada kita. Baru kita akan meyakini informasi tersebut dan harus yakin informasi tersebut, dan kita mengatakan Tuhan berdasarkan ilmu dari Tuhan. Sesuatu yang salah dalam keilmuan. Kalau manusia bicara Tuhan, tapi bukan berdasarkan ilmu daripada Tuhan, itu hanya anggap sebuah keilmuan. Anggapan manusia mereka tidak punya ilmu. Ilmu karena itu hanya anggapan-anggapan yang ini sangat penting ya. Dalam Islam kita tidak boleh bersikap sesuatu tanpa ilmu. Maka ilmu kita kata tentang Tuhan, ilmu daripada Tuhan. Tentang sains dengan riset tentang sains.
tentang sesuatu yang nampak oleh panca indera dengan apa yang kita nampak. Ilmu ada dengan panca indera, ilmu dengan riset dan sains, ilmu daripada Tuhan. Ilmu tentang dunia dengan research. Ilmu tentang apa yang nampak dengan apa yang kita lihat. Ilmu tentang Tuhan, tentang akhirat yang kita tidak bisa nampak, yang kita tidak bisa kaji dengan akal pikiran, dengan riset kita hanya dapat meyakini ilmu itu hanya daripada Tuhan semata-mata. Adalah konsep keilmuan, konsep kebenaran. Maka Allah akan sebutkan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illah. Sangat beratlah yang mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak. Maka karena tadi dia bukan berdasarkan ilmu, laisa lahu min ilmin, karena mereka tidak punya ilmu, ma'lum bi min ilmin wala abaihim, itu bukan daripada ilmu, baik daripada mereka, daripada orang tua mereka, maka pernyataan mereka itu yang tidak berdasarkan ilmu, tapi hanya berdasarkan anggapan-anggapan, iyakuluna illa kadziba. Yang mereka katakan itu adalah sebuah pendustaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bicara Tuhan yang tidak tahu Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan, dia ngaku tahu Tuhan. Pendustaan terbesar dalam hidup manusia sebetulnya. Karena kita hanya mengetahui tentang Tuhan dari Tuhan. Pernyataan tentang Tuhan harus berdasarkan ilmu dan informasi yang berdasarkan ilmu, informasi yang nama Tuhan pun Allah. Dalam surat Toha ayat 14, innani anallah, aku adalah Allah. Di nama Tuhan Allah pun Tuhan sendiri, bukan manusia membuat nama Tuhan. Karena mana mungkin manusia boleh nama Tuhan, dia tidak tahu Tuhan. Sampai nama agama Islam pun, Islam daripada Tuhan, bukan manusia buat nama agamanya. Manusia tidak punya hak membuat nama Tuhan. Manusia tidak punya hak membuat agama Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang punya hak menamakan dirinya siapa. Tuhan sendiri yang punya hak mengatakan agama dia, agama yang diinginkan, agama apa yang diinginkannya. Maka dalam Islam, nama Tuhan dari Tuhan. Agama yang diseridainya dari Tuhan. Beda dengan agama lain. Agama lain, Buddha, disebut dengan karena ada nabinya. Yang manusia menyebut nama tersebut dengan Buddha. Kristen, manusia menyebut namanya agamanya Kristen. Tuhan pun mereka menyebut, oh Tuhan itu adalah Zeus. Tuhan itu adalah misalnya Tuhan Siwa. Itu manusia menyebut Tuhan untuk siapa namanya untuk manusia. Ini sangat penting dalam Islam. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin mengetahui tentang diri substansi Tuhan. Ingat ya, manusia tidak mungkin mengetahui tentang zat Tuhan. Namanya, siapa dia, apakah dia punya anak, tidak punya anak, manusia tidak pernah tahu. Dan tidak dapat mengetahuinya. Manusia hanya dapat mengetahui dengan akalnya tentang kekuasaan Tuhan. Nampak ada alam semesta, pasti ada yang ada alam, pasti ada yang menjadikan. Kita nampak ciptaan Tuhan, tahu yakin akan ada yang menjadikan, itu manusia meyakini tentang eksistensi Tuhan. Tapi manusia tidak dapat mengetahui tentang substansi Tuhan. Beda ya. Manusia hanya dapat dengan akalnya, fitrah manusia hanya ada Tuhan, tentang wujudnya Tuhan. Dengan buktinya, kalau ada sesuatu, pasti ada yang menjadikan. Kalau ada alam, pasti ada yang menjadikan alam. Maka alami adalah bukti kekuasaan Tuhan. Karena sesuatu yang mustahil bagi akal, ada sesuatu tanpa ada yang menjadikan.
Tetapi manusia tidak akan dapat mengetahui tentang zat Tuhan, substansi Tuhan. La tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi, la tafakkaru fil khaliq wa antum la taqdiruna alaiha. Hadis mengatakan jangan kau pikirkan tentang zat Tuhan, pikirkan tentang makhluk Tuhan. Karena kamu tidak akan mampu untuk mencapai, akal tidak punya software untuk mengetahui zat Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah buatan Tuhan. Maka kalau kita nama Tuhan kita pakai dengan akal kita yang salah. Nama Tuhan pikiran manusia. Karena akal manusia sesuatu tentang Tuhan. Maka hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan informasikan kepada manusia tentang itu. Dan kita mengetahuinya hanya dengan informasi daripada Tuhan. Maka penistaan terhadap Tuhan merupakan terbesar dalam kehidupan. Lebih besar kepada semua. Nah, oh ini meja, saya nggak percaya. Itu Anda nggak percaya apa yang dilihat. Kita buat riset kajian, kita nggak percaya dengan adanya corona itu mematikan membuat menular. Kita nggak percaya dengan apa yang itu hanya pikiran Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan Tuhan dalam arti zatnya, itu lebih besar akibatnya, lebih berat dosanya daripada tidak mempercayai adanya sains dan segala macam sebetulnya. Karena pernyataan harus berdasarkan itulah pernyataan berdasarkan ilmu itulah kebenaran. Jika berdasarkan anggapan itu minal haqi inazanni la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon dalam surah An-Najm 28, sebenarnya zon itu tidak dapat memberikan sedikit pun terhadap kebenaran. Zon, anggapan atau mudah berita hoax, fake news. La yughni minal haqqi syai'a. Ini konsep kebenaran. Kebenaran harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada baik ilmu kebenaran baik dengan sains, kebenaran dengan apa yang nampak fenomena alam, dengan apa panca indera, kebenaran tentang Tuhan pun itu dari informasi daripada Tuhan yang bersifat wahyu daripada. Jadi dalam Islam segala karena itulah titik sebuah kebenaran. Sesuatu itu tidak seperti suatu kebenaran sebetulnya. Konsili gereja dalam pertemuan Konstantinopel katakan bahwa Yesus itu dalam keadaan yang waktu menyatakan bahwasanya makna homonius adalah berhubungan rapat. 7 di Nikea. Mana pada konsili Tuhan dan sujud dengan Tuhan. Nah, ini saya ambil pada buku orang Kristen sendiri, Hikayat Gereja, dibukukan oleh gereja atau N10. Dan pada akhirnya jebolan dalam buku Dogmatika masa kini mengatakan bahwasanya akhirnya gereja kita mengumuskan dogma tentang Trinity
dengan bahwasanya adalah urusan gereja semata-mata. Jadi tentang anak Tuhan itu Injil tidak berbicara, Nabi Isa tidak berbicara, wahyu bukan, hadis juga bukan, itu hanya zon daripada kemanusiaan sebetulnya. Jadi kita konsepnya harus pahami. Kemudian sekarang kita masuk kepada ini. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Ini sikap ya. Jadi bayangkan akan membunuh dirimu, akan mencela dirimu. Kita tidak berpaling daripada kebenaran, iman kepada keterangan tersebut. Sini, karena sebagai nabi, penyampai wahyu, pemberi hak kebenaran, pada orang menolak kebenaran, kita akan bersedih. Tetapi sebagai seorang rasul, seorang dai, atau orang tidak menerima kebenaran tersebut, kita jangan sampai susah dengan mereka. Kenapa? Karena itu hak dia mau terima atau tidak menerima. Dan jangan sampai ketidakpenerimaannya terhadap suatu kebenaran itu akan merusak konsep pekerjaan kita. Terhentinya dakwah kita hanya karena manusia menolak kebenaran. Ini bahaya ya. Tugas Rasul menyampaikan kebenaran dan terus mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jangan sampai hal itu terhenti soal adanya manusia yang menolak ajakan tersebut. Ini sangat penting dalam ini masalah sosial. Pasti setiap suatu informasi ada yang menerima, ada yang menolak. Siapa yang menolak informasi, ia akan berakibat kepada dirinya sendiri. Siapa yang menerima informasi, itu akan berakibat diri sendiri. Kalau itu kebenaran, maka hidupnya akan dalam kebenaran, dan dia akan dalam kebahagiaan. Bagi orang menolak informasi, kebenaran, maka akan ada akibat terhadap penolakan tersebut. Bagi seorang rasul yang penyampai, yang misalnya guru lah menyampaikan, si anaknya mau terima enggak terima, kita berpikir jangan sampai kita disibukkan dengan itu. Jadi ada manusia menolak kebenaran, orang rasul tidak boleh bersedih hati. Kenapa? Sebab dia telah menjalankan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap sikap manusia yang menolak kebenaran. La ikraha. Jelaslah tidak ada paksaan. Kita ajak dia kebaikan. Kalau dia menerima kena akibat risiko sendiri. Kita tidak perlu ada sikap untuk berkata macam-macam kepada dia atau pening memikirkan dia. Kita jalan dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, karena Tuhan hanya melihat kepada proses hasil, bukan kepada hasil, kepada proses amal usaha kita. Kewajiban Rasul bukan membuat orang beriman. Kewajiban Rasul menyampaikan kebenaran. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran. Kita berbuat dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau ada orang yang bodoh, dia tidak mau kebenaran, tidak boleh membuat kita marah, tetapi membuat kita terus berusaha. Tidak marah dan tidak sedih, bukan berarti tidak boleh terus berusaha. Tetap berproses, tetap melakukan sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan kita hanya menyampaikan. Ini sangat penting ya. Karena hari ini kita tengok hari ini. Kita katakan bahwasanya untuk hari ini informasi kebatilan lebih baik daripada informasi kebenaran. Kalau kita hari ini buka dalam YouTube, buka dalam internet, informasi kebatilan itu lebih baik daripada informasi kebenaran. Dalam WhatsApp,
dalam Facebook. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus tetap berikhtiar menyampaikan kebenaran dan memperbanyak kebenaran. Dengan cara. Kita tidak, banyak ini kita nggak bisa. Kita harus berikhtiar lebih banyak lagi, melakukan suatu informasi lebih banyak lagi, karena al-haqqu wal batil tetap ada sampai hari kiamat. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih terus? Siapa yang istiqomah? Itu masalahnya. Jadi bukan masalah benar atau salah. Masalah proses sesuatu untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Maka jangan sampai untuk menyampaikan kebenaran. Ini konsep di dalam menyampaikan kebenaran, konsep di dalam sesuatu ilmu pengetahuan. Maka hari ini kita tengok dalam berita, dalam media, mungkin lebih banyak informasi yang tidak baik. Maka harus tanggung jawab media menyampaikan yang betul, yang benar, yang terbukti. Terbukti dalam sains, terbukti dengan sains. Konsep agama memang daripada informasi daripada Tuhan. Kalau konsep sains dengan daripada pakar. Bukan jangan kita balik-balik. Hari ini tentang agama, kita dapat informasi bukan pakar agama. Lucu kan? Dan kita terima pula, lebih lucu lagi. Suatu informasi diterima sesuai dengan bidang informasi tersebut. Bicara agama, kita hanya terima informasi pada orang yang pakar agama, yang berdasarkan itu daripada konsep daripada Rasul dan Tuhan. Agama. Mana seorang teori tentang kedokteran dapat daripada seorang insinyur, dan kita percaya dengan insinyur tersebut, bukan daripada dokter. Jadi kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya hari ini. Dalam Islam, letakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan informasi kepakaran masing-masing, baru dapat kita percayai kebenaran tersebut. Contohlah hari ini, COVID nggak apa-apa, nggak mematikan. Memang yang matikan bukan COVID, matikan hanya Allah. Tapi penyebab itu penyebab itu bisa jadi COVID. Konsep kematian itu hak Tuhan, bukan hak COVID. Tetapi manusia wajib berikhtiar untuk mencegah dirinya daripada ketentuan tadi sebetulnya. Itu ikhtiar, kan itu perintah Tuhan. Tapi hari ini semua orang menjadi ulama, semua orang menjadi mufti hari ini. Sedangkan masalah agama serahkan kepada pakar agama. Masalah COVID serahkan kepada orang yang, karena kebenaran itu suatu yang harus berikan ilmu pengetahuan dan harus sesuai dengan dan itu sesuai dengan bidang kajian ilmu masing-masing. Ilmu tentang Tuhan, tentang agama, tentang akhirat berdasarkan kepada informasi daripada Tuhan itu sendiri yang disampaikan kepada Rasul melalui wahyu, bukan berdasarkan anggapan manusia. Kebenaran dari Allah yang disampaikan Rasul itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak, bukan nisbi. Ini sangat penting. Kenapa? Sebagai contoh, dalam Al-Quran mengatakan orang kafir itu masuk neraka, orang beriman masuk surga. Itu kebenaran mutlak, bukan nisbi. Karena apa? Yang menyampaikan Allah, yang punya neraka, punya surga. Kepada Rasul. Tiba-tiba sekarang ada manusia mengatakan mana yang kita tidak mungkin dia masuk surga walaupun dia kafir. Itu kita yang menyampaikan. Itu bukan kebenaran kita. Karena ini masalah hak Tuhan, bukan hak kita memberikan judgment. Hari ini kita kata itu kan relatif. Dalam masalah wahyu tidak ada relatif. Semua daripada agama bersifat mutlak, bukan relatif. Kalau kita menyampaikan daripada wahyu, kita memang manusia relatif. Tapi yang kita sampaikan itu muatan yang bersifat mutlak, bukan muatan bersifat relatif. Maka kalau kita menyampaikan daripada kebenaran Al-Quran atau hadis, itu tidak ada yang relatif. Karena Quran dan hadis adalah suatu yang bersifat mutlak.
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini dalam konsep keilmuan, orang menganggap siapa saja menyampaikan informasi itu semua relatif. Sampaikan apa yang dikaji, itu juga bukan relatif. Lihat temporary, maka ada yang kebenaran. Kebenaran tentang dan abadi. Riset, kajian, mutlak dengan kajiannya, tapi bersifat temporary. Sebelum ada riset lain akan membatalkan riset tersebut. Ya. Jadi ada hasil kajian bersifat temporer, Newton, Isaac Newton, atau Galileo, segala macam, menyampaikan suatu bukti. Waktu itu menjadi suatu kebenaran. Pada waktu dia ada riset lain, menjadi dia tidak berubahlah kebenaran yang lebih lain. Itu namanya kajian keilmuan, research. Itu kebenaran mutlak, tetapi bersifat temporer. Ada daripada Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, itu semua kebenaran bersifat mutlak. Kenapa informasi dari manusianya dapat terima kebenaran hanya pada apa yang dilihat oleh yang percaya indera, apa yang dikaji diberikan manusia dengan akal, bukti, dan riset. Oke? Itu kebenaran. Jadi ilmu itu hanya 3. Ilmu melalui panca indera, ilmu melalui research, akal, dan ilmu yang kita harus terima daripada suatu kebenaran yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya ilmu. Hanya di barat, orang kafir tidak mengakui konsep Tuhan, maka dia tidak menerima informasi daripada Tuhan. Maka itu orang ateis. Yang hari ini banyak dalam ilmu sekuler. Mereka kata sumber ilmu hanya 2. Apa yang nampak oleh panca indera, atau apa yang dibuktikan oleh riset, kajian research. Kita tidak, sumber ilmu ada 3. Apa yang nampak oleh panca indera, apa yang nampak oleh kajian riset, apa yang juga diterima oleh kita, oleh Allah sampaikan kepada Rasul, oleh Allah kepada Rasul, dan kita terima informasi tersebut daripada Rasul, itu adalah menjadi suatu ilmu yang mutawatir, dan itulah ilmu pengetahuan. Itu ada kaidah tauhid mengatakan, haqaiqul asya'i sabitatun wal ilmu biha mutahakkikun khilafan li safsataiyah. Apa yang dapat dilakukan? Jadi bagi kita, dengan apa? Informasi pada Tuhan. Berbeda dengan kelompok sofistik. Sofis mengatakan bahwasanya tidak ada yang mutlak, semua nisbi, semua relatif. Dan itu sangat baik. Hari ini disebut dengan paham relativisme atau postmodernisme atau kelompok liberal mengatakan bahwasanya semua orang boleh benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya. Oh, si A boleh benar, si B boleh benar, si itu hanya pendapat manusia, sehingga saya berpendapat. Itulah kelompok sofis dalam sejarah kepemikiran Islam. Kelompok yang mengatakan semua orang boleh benar, tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling benar. Semua orang boleh benar. Kita tidak. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Tidak mungkin hidup tanpa ada benar, tanpa salah. Ya. Maka haqaiqul asya' sabitatun. Orang kafir masuk neraka. Itu haqaiqul asya' sabitah. Oh, dia katakan mungkin nggak masuk neraka, itu hanya pendapat Anda. Nggak. Kalau kita bicara terhadap kebenaran. Semua amal kita wajib berdasarkan dasar sebuah kebenaran. Baik ada ilmu, tapi bicara tentang agama, bicara tentang Tuhan, tanpa ilmu akan menjadi fatal, rusak sebetulnya. Maka tidak akan pernah menjadi amal yang soleh. Kenapa? Amal soleh adalah amal yang dilakukan dengan iman, dasarnya iman, dengan cara beramal dengan ilmu yang baik, ilmu daripada Tuhan
atau ilmu daripada kajian manusia dengan riset atau maka semuanya dengan ilmu pengetahuan sebetulnya. Maka kaedah kebenaran, kaedah keilmuan, kaedah mencapai kebenaran yang mutlak, dan kita harus yakin dengan kebenaran yang mutlak tanpa kita dapat diragukan oleh orang-orang lain. Ini sangat penting hari ini, karena hari ini kita menjadi orang yang mudah diragukan oleh manusia, informasi manusia, anggapan manusia, sehingga kita menghilangkan kebenaran yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir berpikir macam itu, tidak masalah karena dia kafir. Kalau orang Islam juga berpikir macam itu, ini jadi masalah bagi kita hari ini sebetulnya. Ada yang mengatakan, oh kan enggak kayak siapa yang kita tahu seorang masuk neraka menyampaikan informasi kepada kita melalui Al-Quran. Kalau nunggu akhir tidak akan ada keraguan. Hidup benar dengan keyakinan. Kalau tanpa keyakinan, tanpa kebenaran, untuk apa kita hidup sebetulnya? Karena hidup wajib punya standar kebenaran, standar keyakinan, standar keilmuan sebetulnya. Adalah konsep hidup dalam ayat-ayat 4-6 ini bagaimana kita melihat bahwasanya amal soleh tadi harus berdasar kepada ilmu pengetahuan dan ilmu tentang daripada Allah SWT sebetulnya. Konsep dasarnya daripada Allah, hanya praktikal daripada Nabi, kemudian caranya bagaimana kita dengan situasi dan kondisi masing-masing sebetulnya. Ini adalah konsep keilmuan daripada surah 4 sampai surah 6. Akan datang, tapi ini konsep maka saya kira ini untuk pagi ini dulu, bahwasanya tadi mana kita bicara tentang hidup dengan pedoman. Pedoman itu adalah Quranul Karim. Semua nikmat diberikan dengan Al-Quranul Karim. Semua nikmat dipakai dengan Quran untuk menjadi amal yang soleh. Amal yang soleh hanya bisa pada cara daripada Nabi Muhammad, atau mungkin sesuatu yang bersifat ijtihadi dengan apa yang kita nampak, semuanya hanya berdasarkan kepada keilmuan dan kebenaran bahwa semua amal dapat menjadi amal yang soleh. Oke, cukup sekian pada pagi hari ini. Ada waktu 10 menit untuk bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.